Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Thangko panithang dukkhang kamini patipadha Arya Satchang bhawe tabhanti. Ibu, bapak dan saudara-saudara, sebelum kami menyampaikan uraian Dhamma, kami minta dengan sangat Ibu, bapak dan saudara, kalau tidak sangat perlu, tidak berjalan-jalan, mengambil tempat duduk untuk mendengarkan dan menghormati Dhamma. Sekali lagi, ibu bapak termasuk panitia, kalau tidak perlu, tidak berjalan-jalan, duduk dengan tenang, mendengarkan dan menghormati Dhamma. Sangha yang saya hormati, tentu termasuk para samanera yang cukup banyak, para tasilani, para pandita, umat Buddha sekalian yang datang dari hampir seluruh penjuru tanah air. Izinkan juga saya menyapa para tamu kehormatan, saudara-saudara dekat kami, tetapi cukup banyak. Saya ingin menyapa satu persatu kalau mampu, tetapi mungkin tidak mampu. Tentu Bapak Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama, Bapak Supriyadi, yang ibu dan putranya juga berada bersama kita.
Tetapi juga saya tidak mungkin tidak menyapa Gung Ari yang sudah membuat gara-gara. Saudara-saudara kami, pimpinan dan tokoh-tokoh lintas agama, semuanya dekat dengan kami. Tetapi juga kami harus menyapa, mewakili semuanya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah, yang juga Sekjen Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, yang pada waktu pembukaan ITC ini memberikan gelar kepada saya Al-Mukarrom. Al-Mukarrom Panyawaru Mahatera. Ibu, Bapak, dan Saudara, sudah banyak pujian yang disampaikan oleh Sangga Nayaka, Ketua Umum Sangga. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara serius tentang Dhamma. Dengarkan dengan baik-baik. Pada waktu khotbah pertama Dhammacakkappawatthana, pemutaran roda Dhamma, Guru Agung kita membabarkan 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sacchani. 4 kebenaran Arya itulah yang menjadi ajaran utama dari seluruh ajaran Guru Agung kita. Guru Agung kita juga pernah menyatakan bahwa sejak dahulu sampai kini hanya satu yang kuajarkan, yaitu tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Dalam kesempatan yang lain, Guru Agung Buddha Gautama juga mengumpamakan ajaran yang kuajarkan ini laksana lautan yang luas. Tetapi dimanapun Anda mencicipi air laut, rasanya adalah sama, asin. Loma rasu, rasa asin. Demikian juga ajaran Guru Agung kita. Ajaran Guru Agung kita mempunyai taste, mempunyai rasa yang sama, yaitu rasa kebebasan dari penderitaan. Penderitaan adalah masalah semua orang, ibu, bapak, dan saudara. Bukan
bukan hanya masalah umat Buddha. Kebahagiaan adalah obsesi semua orang, siapapun mereka. Ibu, bapak, dan saudara, ketidakpuasan, ketegangan mental yang berlarut-larut, itulah penderitaan yang dirasakan oleh hampir semua orang. Memang ada masalah dalam semua kehidupan. Akan tetapi, kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan, masalah itu menimbulkan ketegangan mental, dan ketegangan mental yang terus-menerus itulah penderitaan. Tidak ada yang disebut dengan kebahagiaan yang dirasakan. Ibu, bapak, dan saudara, Guru Agung kita melihat dengan terang, dengan jelas sekali apakah sebab penderitaan itu. Saya akan menggunakan dua cara untuk menjelaskan sebab penderitaan. Yang pertama, mengumbar keinginan. Kalau ibu, bapak, dan saudara mengumbar hawa nafsu, menikmati kenikmatan boleh, tetapi menikmati berulang, kemudian ingin menikmati yang lain, mengumbar hawa nafsu itu menjadi sumber malapetaka. Ibu, bapak, dan saudara, dalam bahasa Pali disebut kama tanha, bhava tanha. Kalau keinginan itu terhalang, kalau keinginan hawa nafsu itu tidak terpenuhi, timbullah keinginan yang lain untuk menghancurkan siapa saja yang menghalangi dia, juga menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi Bante, apakah kita tidak boleh punya keinginan? Apakah mungkin kita tidak punya keinginan? Ibu, bapak, dan saudara, keinginan itu harus diseleksi, dipilih. Bukan kejahatan, bukan keburukan, dan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Anda tidak menyeleksi keinginan Anda, kalau Anda tidak memilih keinginan Anda, keinginan itu akan menjadi hawa nafsu yang ganas sekali. Dan itulah sumber penderitaan.
Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, seleksi, pilih, timbang dengan benar sampajanya agar keinginan itu tidak sampai menjadi ajang untuk mengumbar hawa nafsu. Keinginan yang tidak buruk, keinginan yang baik, tetapi keinginan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau demikian, Bante, kami bisa menyeleksi, kami bisa memilih. Kami tidak mengumbar hawa nafsu, tidak mengumbar keinginan. Kami tidak memilih perilaku yang buruk. Kami tidak memilih perilaku yang menghancurkan orang lain. Kami akan menghentikan kejahatan. Kami bersepakat menjadi orang baik. Apakah penderitaan berakhir, Bante? Menyeleksi keinginan, tidak mengumbar hawa nafsu, tidak melakukan kejahatan, bertekad untuk menambah kebajikan, berperilaku yang bajik, sesuai dengan kemampuan kami. Apakah penderitaan sudah berakhir, bisa berakhir, Bante? Belum, saudara. Mengapa demikian? Saya akan menggunakan penjelasan yang kedua. Sudahkah saudara siap menerima perubahan? Memang sekarang sudah berhenti dari kejahatan. Memang sekarang dia sudah menjadi orang baik. Kita sudah menjadi orang baik. Tetapi apakah kita sudah siap menghadapi perubahan? Apakah kesejahteraan itu kekal, saudara? Apakah kemakmuran yang ibu bapak rasakan itu selamanya? Apakah kesehatan ini abadi? Semuanya berubah. Meskipun Anda sudah menjadi orang baik. Apakah Anda bisa menghentikan perubahan itu? Tidak mungkin. Kita semua menjadi tua. Sudahkah saudara siap menjadi tua? Atau tidak ingin menjadi tua? Anda orang baik. Tetapi kalau Anda menolak ketuaan, Anda menderita yang lain. Penderitaan yang lain. Penderitaan karena tidak bisa menerima perubahan. Kita semua akan sakit. Apakah kita bisa menghindari sakit? Ada seseorang yang sangat baik, memberikan pengabdian sosial, tidak hanya kepada tempat ibadah, kepada wihara, kepada masyarakat. Mendirikan sekolah dan lain-lain, membantu bencana alam. Suatu hari tokoh ini terkena sakit kanker. Dia mengeluh. Mengapa saya bisa begini? Saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah berusaha jujur.
Saya sudah berusaha untuk banyak beramal. Tetapi mengapa saya sakit begini? Apa gunanya saya berbuat baik? Orang ini sulit memahami perubahan. Baik memang perlu, sangat perlu. Sabab papasa akar renang. Jangan berbuat kejahatan. Berhentilah berbuat kejahatan, tetapi Anda juga harus siap menerima perubahan. Apakah kedudukan itu kekal, Ibu Bapak dan Saudara? Tidak. Kedudukan, kesejahteraan, kekuasaan tidak kekal. Apa toh di dunia ini yang kekal, Saudara? Tidak ada. Pada waktu saya diminta memberikan khotbah Waisak di gedung DPR RI di Jakarta. Saya ulang berkali-kali, tidak ada yang kekal, Ibu Bapak dan Saudara. Kenyamanan, kedudukan, kekuasaan tidak ada yang kekal. Semuanya berubah. Siapa yang bisa memungkiri kesunyataan itu? Itu adalah the truth. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, berlatihlah untuk melepas. Latihan untuk melepas bukan sukarela. Sukarela itu artinya kalau mau latihan melepas ya boleh, tidak ya tidak apa-apa. Bukan. Latihan melepaskan itu adalah keniscayaan. Kalau tidak boleh menggunakan kalimat keharusan. Mengapa? Karena segala sesuatu berubah. Kalau saudara tidak pernah latihan melepaskan, kalau perubahan itu terjadi, saudara akan sangat menderita karena sulit menerima perubahan. Ibu, Bapak, dan Saudara, ada kisah yang menarik sebagai uraian paragraf kedua dari Dhammadesana malam hari ini. Pada waktu Waisak di Mundilan, saya bertemu dengan seorang imam Katolik. Saya mengundang malam hari ini, mungkin Romo hadir di tengah-tengah kita. Romo Agung Wijayanto. Beliau kepala paroki di Mundilan, SY. Yang saya terkejut, Romo Agung ini kuliah doktoral S3 di Hong Kong University tentang agama Buddha. Nyun sewu Romo rawuh, Romo Agung rawuh. Kami berbicara. Romo Agung menyampaikan kepada kami, Bante, ajaran tentang dana paramita itu sangat berkesan pada saya. Kaget saya.
bukan ajaran tentang paticca samuppada atau yang lain, tetapi tentang dana paramita. Kaget saya. Saya bertanya kepada Romo, apa yang menarik Romo? Saya akan menyampaikan apresiasi saudara-saudara kami, saudara-saudara saya tentang ajaran agama Buddha. Beliau mengatakan, ajaran memberi itu detachment, melepaskan ikatan. Aduh, indah sekali ungkapan itu. Tadi pagi saya bertanya kepada Gong Ari yang membuat gara-gara tadi. Gong Ari menjelaskan kepada saya di ajaran agama Hindu ada ajaran tiaga. Tiaga adalah bahasa Sanskerta yang bahasa Palinya adalah caga. Gong Ari menjelaskan bahwa salah satu dari tiaga adalah dana. Persis ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Persis, saudara. Tiaga atau caga itu adalah memotong ikatan duniawi. Pada waktu di Medan, kami ngaturi rawuh mengundang Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama periode 2014 sampai dengan 2019. Beliau menyampaikan ucapan selamat sehubungan dengan peresmian Wihara Mahasampati. Warga Wihara Mahasampati senang banget ini kalau namanya saya sebut. Pak Lukman menyampaikan di dalam sambutan singkat tidak sampai 3 menit. Tetapi bagus sekali. Pak Lukman menyampaikan, beliau mensitir salah satu ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Beliau menggunakan kalimat ajaran Guru Utama Buddha, yaitu memberi, memberi, memberi. Apa yang menjadi indah? Pak Lukman memberikan ilustrasi yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Kalau semua orang hanya menuntut, meminta, semuanya meminta, menuntut, semuanya tidak akan mendapatkan apapun. Tetapi kalau semuanya memberi, semuanya memberi, semuanya memberi, semuanya akan mendapatkan. Bagus sekali, saudara. Kalau tepuk tangannya terlambat, susah menangkap. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin menguraikan bagian yang terakhir ini. Mungkin agak sulit. Kalau Anda berdana, jangan meremehkan berdana.
memberi. Sekecil apapun, kalau Anda memberi dengan pengertian yang benar, Jalan Arya berunsur 8 dimulai dengan pengertian benar. Nomor 1. Anda akan berdana. Dengan berdana itu, sekaligus Anda praktek sila samadhi panya. Dengan memberi dari hasil yang sesuai dengan Dhamma. Diberikan untuk tujuan yang sesuai dengan Dhamma, tujuan yang baik. Pada saat Anda memberi itu, sila Anda bersih. Anda tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk. Saat Anda melakukan perbuatan baik dengan memberi. Kalau Anda memberi dengan tanpa pamrih, Romo Agung mengatakan memberi itu ajaran detachment. Umat Buddha sering menggunakan kalimat non-attachment, tidak melekat. Benten kalian umat Buddha Romo, kalau umat Buddha berdana itu semoga buah karma baiknya berlimpah-limpah. Ini bukan memberi untuk melepas. Ini memberi etok-etok. Memberilah dengan tanpa pamrih. Tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan pahala. Saya memberi hanya untuk memotong ikatan duniawi. Seperti Tiaga yang saya dapat tadi pagi dari Kung Ari. Anda memberi dengan praktek samadhi. Memberilah dengan kesadaran. Memberilah dengan sati. Tidak akan muncul pamrih, tidak akan muncul rasa iri hati. Tidak akan muncul ingin membandingkan. Dia memberi sedikit, dia memberi banyak, saya memberi sedikit, saya memberi sedikit, dia memberi banyak. Memberilah dengan kesadaran, dengan sati. Anda memberi untuk memotong ikatan duniawi. Anda memberi untuk detachment. Tetapi Bante, itu kan biku. Apakah umat awam ini bisa memotong duniawi? Apakah kami umat awam ini bisa memotong attachment, kemelekatan? Apakah mungkin memotong duniawi? Ibu, bapak, dan saudara, saya akan memberikan catatan yang sangat penting. Memotong duniawi bukan berarti harus menjadi biku atau atasilani. Memotong duniawi artinya memotong ikatan duniawi. Mengapa harus memotong ikatan duniawi? Karena tidak ada yang kekal. Anda boleh punya handphone yang bagus. Yang Pak Ganjar mengatakan mungkin handphone yang bagus ada yang belum lunas katanya. Anda boleh punya mobil yang baik, tetapi mobil yang baik, handphone yang bagus itu bisa rusak.
Sudahkah Anda belajar memotong ikatan duniawi? Iya. Kalau mobil itu rusak, handphone itu rusak, dan Anda sudah menjadi bosen, tidak ada masalah. Tetapi kalau handphone itu Anda belum bosen, mobil itu masih baru tiba-tiba hancur, handphone itu jatuh pecah. Kalau Anda tidak pernah belajar memotong ikatan duniawi, peristiwa itu adalah penderitaan. Itulah artinya memotong ikatan duniawi. Anda boleh punya mobil yang baik, handphone yang baik, segala macam usaha, tetapi siap menerima perubahan. Itulah memotong ikatan duniawi. Bukan berarti memotong ikatan duniawi harus menjadi biku, menjadi miskin, orang kere. Bukan, saudara. Tetapi siap kalau segala sesuatunya berubah. Termasuk hal-hal yang saudara senangi, yang saudara cintai. Apakah itu harus, Bante? Harus, saudara. Mengapa? Karena perubahan tidak bisa dihindari. Siapa di antara kita yang bisa menghentikan perubahan? Guru Agung kita mengatakan sekalipun para dewa turun ke bumi ini, para dewa juga tidak bisa menghentikan perubahan. Perubahan itu hukum alam. Anda harus menerima. Kalau Anda tidak bisa menerima perubahan, itu penderitaan jenis lain yang sangat hebat. Meskipun Anda sudah menjadi orang baik. Pada saat Anda berdana, selesai berdana dengan kesadaran tanpa pamrih, hanya bertujuan untuk membersihkan kotoran batin, memotong ikatan duniawi, kemudian muncullah aku sudah bisa berdana dengan baik. Aku sudah bisa berdana untuk detachment. Hati-hati, saudara. Inilah kotoran batin yang terhalus. Aku itulah musuh besar yang berada di dalam diri kita. Tidak nyata. Aku itu dibuat oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita lagi sibuk, lagi asik, aku tidak muncul. Mencurahkan perhatian pada pekerjaan sesuatu dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran. Dengan kalimat yang gampang, pikiran lagi asik sungguh-sungguh. Pikiran aku tidak muncul. Karena aku itu dibuat oleh pikiran sendiri. Dan pikiran itu sendiri bukan aku. Karena dia timbul tenggelam. Sesuai dengan kondisi yang membentuk pikiran kita. Siapa, Bante, yang mengetahui sang aku yang dibuat oleh pikiran kita itu siapa? Yang mengetahui aku yang dibuat oleh pikiran kita sendiri itu juga pikiran itu sendiri. Pikiran yang jenisnya disebut sati. Sati itu adalah pikiran kita sendiri. Bagian dari pikiran itu sendiri. Yang bisa melihat kalau aku itu muncul. Bante, bagaimana kalau kita sudah berbuat baik, panitia sudah bekerja keras. Meskipun tidak diuarkan,
muncul pada pikiran, aku sudah melakukan tugas, aku sudah berbuat baik. Enggak apa, saudara. Itu habit, kebiasaan untuk memunculkan aku. Tidak bisa di stop, tidak bisa dicegah. Kewajiban kita menyadari. Menyadari kalau aku itu muncul. Kalau aku itu muncul tidak disadari, aku itu akan berkembang biak. Menuntut ini, menuntut itu, mau begini, mau begitu, mau yang lebih. Sang aku itulah yang menuntut, yang sebenarnya ilusi, wipalasa, karena aku itu dibuat oleh pikiran kita sendiri. Saya pernah diberitahu oleh Ibu Anis, itu duduk di sana. Lalu saya juga bertanya kepada Ibu Prof. Syafaatun. Ibu Syafa ada di sana. Dalam bahasa Arab, aku itu Ananiyah. Leres ya Ibu ya? Ananiyah dalam bahasa Arab. Ego. Ilusi. Mungkin halusinasi, fata morgana. Itu pikiran yang suka mengklaim. Apa saja yang kita lakukan, pikiran mengklaim. Aku sudah melakukan, aku sudah berjasa, aku sudah menjalankan kewajiban, aku sudah mengerti dhamma, aku sudah mengerti dhamma bahwa aku itu adalah ilusi. Itu aku juga. Sadari kalau aku itu muncul. Kalau Anda bisa menyadari aku itu muncul, menyadari, Anda akan bisa membersihkan kotoran batin Anda perlahan-lahan. Membersihkan segala pamrih perlahan-lahan. Karena pamrih itu sang aku yang membuat. Kalau sang aku itu padam, maka Anda akan melakukan kebajikan tanpa aku. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Dalam arti yang sebenarnya. Bukan karena tanpa aku itu akunya disembunyikan karena malu. Supaya kelihatan rendah hati. Bukan, saudara. Tetapi kalau sang aku itu diketahui hanya buatan pikiran, Anda sudah tentu akan rendah hati. Bukan rendah hati karena akunya disembunyikan, bukan. Anda akan benar-benar rame ing gawe, sepi ing pamrih. Dalam arti yang sebenarnya. Karena Anda bisa menyadari bahwa aku itu hanya ilusi yang dibuat oleh pikiran. Saya mengharap, kami mengharap para biku, tahun depan musimnya memilih pemimpin, wakil rakyat, dan pemimpin yang lain-lain. Saya mempunyai harapan. Semoga para pemimpin-pemimpin yang akan terpilih nanti pada tahun depan, para pemimpin yang rame ing gawe, sepi ing pamrih. Kalau seseorang bisa mengalahkan, menghancurkan akunya sendiri, dia akan menjadi pemimpin yang sejati. Ibu, bapak, dan saudara,
Berdanalah dengan kesadaran. Berdanalah dengan sati sampajanya. Karena hanya dengan berdana, Anda bisa praktek sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, dan panya itulah praktek jalan Arya berunsur 8. Jalan untuk menyelesaikan penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita semua berusaha keras, bersungguh-sungguh melakukan kebajikan dan membersihkan kotoran batin kita. Inilah ajaran Guru Agung kita, sebagaimana Guru Agung kita menyampaikan bahwa hanya duka dan akhir dari duka sejak dulu sampai sekarang, itulah yang kuajarkan. Selamat merayakan Asada. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.